Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 52 atau episode 78. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng, yang dengan tidak sengaja, menemukan pecahan dari sebuah senjata, yang mana pecahan tersebut, dapat dengan mudah memotong, baju zirah besi level SS-nya, dengan sangat mudah, bagaikan memotong sebuah tahu. Pada saat Lu Feng menggenggam pecahan darah merah, di telapak tangannya, Luo Feng merasakan perasaan gugup, dan gemetar, bagaimana dia tidak menjadi gugup. Ini adalah penemuan yang ajaib, ini bagaikan seorang pengemis, yang tiba-tiba menemukan 10 tumpukan emas, yang tumpukannya setinggi 2 manusia yang digabungkan, di dalam sebuah pabrik yang kosong. Penemuan ini sangat mengejutkan. Hanya dengan menggunakan sedikit kekuatan, dia bisa menembus baju besi kelas SS. Ini akan membuat siapapun di muka bumi, menjadi tidak masuk akal. Kemudian Lu Feng, mencoba menenangkan dirinya. Kegembiraan semacam ini, bertahan selama beberapa waktu, sebelum dia mulai tenang. Dia meluangkan waktu untuk dengan hati-hati, dan berusaha memperbaiki situasi, menjadi lebih baik. Jelas, ini pecahan sebuah pisau, gumam Lu Feng. Aku adalah master spiritual, aku bisa menggunakan energi rohku untuk mengendalikannya, dan menggunakannya sebagai salah satu pisau terbangku, untuk menyerang musuh. Namun, untuk Hong dan Dewa Guntur, kemampuan pecahan senjata ini, seharusnya tidak akan membuat mereka tertarik seperti yang aku kira. Tenang, Luo Feng sudah mulai mengerti, Hong dan Dewa Guntur adalah pejuang, Hong menggunakan tombak sementara Dewa Guntur, menggunakan pedang. Pecahan ini tentu saja, tidak akan berguna bagi mereka. Gumam Luo Feng, pembuatan senjata, dengan bahan khusus semacam ini, dalam pembuatannya pasti telah menempuh cara yang sangat sulit. Petik 2. Sementara saat Luo Feng tidak mengerti banyak, tentang pecahan darah merah di tangannya, dalam waktu yang dekat, dia mengerti bahwa ini adalah senjata yang sangat menakutkan, senjata pecahan kaca, senjata dari pecahan kaca ini, bagaimana bisa tahan terhadap suhu tinggi, dan rendah, yang cukup ekstrim, Hong dan Dewa Guntur, tidak akan bisa menggunakannya secara sempurna. Pecahan kecil ini, dimaksudkan untuk dikendalikan, dan digunakan oleh master spiritual. Tidak masalah, tanpa jaminan 100%, dari cara untuk melindungi diriku, aku akan lebih baik tidak menggunakan pecahan kaca ini. Luo Feng membuat keputusan cepat. Mulai hari ini, aku akan menyimpan sendiri pecahan kaca ini, dan tidak pernah mengeluarkannya dahulu. Kecuali jika ada situasi, di mana aku harus berurusan dengan musuh, itu tetap aku sembunyikan. Namun begitu sudah keluar, aku harus membunuh musuhku, apapun yang terjadi. Petik 2. Dalam hatinya, Luo Feng telah memutuskan, bahwa pecahan itu akan menjadi senjata pamungkasnya, saat bertemu dengan kondisi, pertarungan yang dirinya terdesak. Bahkan dengan kekuatan penuh dari bor gunung, butuh kekuatan dan upaya untuk menembus baju besi kelas SS. Namun pecahan ini jauh lebih kuat, dari jurus bor gunungku, gumam Lu Feng kembali. Kemudian Lu Feng beranjak dari tempat tersebut, dengan menyalurkan energi spiritual ke sekeliling pecahan kaca tersebut, dan pada saat yang sama, ia melepaskan baju besi dari kaki kiri dan kaki kanannya, menggunakan energi spiritualnya, untuk diterbangkan ke udara. Kemudian, pisau dari pecahan kaca tersebut, dengan dikendalikan energi spiritualnya, menjadi sebuah cahaya merah yang melesat terbang, kemudian terdengar suara sangat ringan, dan menghantam 2 sepatu bot tersebut yang melayang di udara, dan serangan cahaya merah dengan cepat memotong kedua sepatu tersebut. Ini membuat Luo Feng terdiam, ketika kedua sepatu bot itu menjadi sejumlah besar sobekan, dan jatuh dari udara. Wow, ini sangat kuat sekali. Gumam Lu Feng, bahkan kecepatan terbangnya pun sangat cepat, dan 10 kali lebih cepat daripada kecepatan suara, dan tanpa ledakan yang besar, kemudian Luo Feng mengambil napas dingin yang dalam. Dewa perang normal, menggunakan senjata yang beratnya beberapa ratus kilogram, dan dapat melakukan gerakan, beberapa kali melebihi kecepatan suara. Luo Feng, master spiritual penjelajah bintang level 1, mengendalikan senjata pecahan kaca, yang beratnya 1 ton, kecepatan ini normal, namun berdasarkan teori, kecepatannya tidak harus secepat dia menggunakan pisau-pisau ringan atau pisau terbang. Hanya melalui eksperimen dia menyadari sesuatu yang aneh. Senjata pecahan kaca ini,
bergerak 10 kali kecepatan melebihi kecepatan suara, memotong udara, dan benar-benar tidak pernah menyebabkan ledakan yang besar. Di bawah tekanan senjata pecahan kaca, seolah-olah udara terbelah dengan mudah, hambatan udara menjadi sangat rendah. Orang harus tahu, semakin cepat sesuatu bergerak di udara, maka semakin tinggi pula hambatan udaranya. Namun, senjata pecahan kaca ini sangat cepat, dan bertemu dengan resistansi udara yang sangat sedikit, sementara itu mungkin lebih berat daripada pisau terbangnya, yang biasa dia gunakan, dan kecepatannya, tidak kalah dengan semua pisau terbangnya. Hambatan udaranya rendah. Jika sebuah pedang dibuat dengan bahan ini, kecepatannya pasti akan menjadi lebih cepat, dan menakutkan berkali-kali. Luo Feng semakin menyukai senjata ini, senjata pecahan kaca ini semakin hebat. Luo Feng memandang set dewa hitamnya, set dewa hitam, gumam Lu Feng, set dewa hitam terkenal karena kemampuan pertahanannya, sangat kuat dan kokoh, aku ingin tahu, apakah senjata pecahan kaca ini dapat menembus set dewa hitam? Kepala Luo Feng dipenuhi dengan pemikiran ini, tidak mampu menahan godaan ingin mencobanya. Dengan pikiran, lengan pada set dewa hitam memanjang hingga 3 meter. Dan pecahan kaca berwarna darah merah, melayang tidak terlalu jauh dari lengan set dewa hitam. Apakah kekuatan serangan senjata pecahan kaca ini sangat kuat, atau dewa hitam dapat mengatur kekuatan pertahanannya? Mata Luo Feng sedikit berbinar. Dengan kendali pikiran spiritual Lu Feng, pecahan kaca darah merah meningkatkan kecepatannya, dan dalam sekejap menjadi kilatan cahaya merah, karena properti yang dibangun khusus, dengan hambatan udara yang sangat rendah, orang hampir tidak akan bisa mendengar suara angin samar dari gerakannya. Pada saat itu, senjata pecahan kaca merah sudah berhasil memotong ibu jari dari set dewa hitam tersebut. Hampir seperti memotong akar pohon, dengan sejumlah besar tanaman dan rantai pohon yang melilit pecahan kaca tersebut, itu pasti sangatlah sulit untuk memotongnya. Dengan kekuatan pecahan kaca tersebut, beling akhirnya dapat memotong set dewa hitam. Ibu jari dewa hitam bergoyang sesaat, selanjutnya secara alami, seperti air yang mengalir, dengan cepat bergabung kembali, seolah-olah itu tidak pernah rusak. Ini benar-benar berhasil. Ya Tuhan, hati Luo Feng benar-benar bersemangat, dia tahu tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanan dari set dewa hitam. Tidak akan ada serangan yang bisa menembus 9 lapisan pertahanannya, namun dia, hanya penjelajah bintang 1 level 1, dengan bantuan senjata ajaib pecahan kaca ini, seperti benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan set dewa hitam. Sementara itu hanya sesaat, selanjutnya set dewa hitam pun menjadi utuh kembali, dengan sempurna. Dengan kejadian ini, Luo Feng akan selalu mengingatnya, tapi kemampuan pertahanan set dewa hitam ini, adalah benar-benar hebat. Aku memotong baju besi kelas SS, bagaikan sebuah tahu, namun begitu sulit untuk menembus set dewa hitam. Tidak heran, bahkan dengan kekuatan penuh jurus bor gunungku, aku tidak dapat menghancurkan set dewa hitam. Luo Feng senang, dia tahu mulai hari ini, jika dia terperangkap dalam pertarungan yang menyudutkannya, maka dia akan menggunakan senjata pecahan kaca tersebut. Bahkan jika perwakilan ketiga, keempat atau kelima menghadapi dirinya secara sendiri-sendiri, maka sama saja mereka, dengan mencari mati, gumam Lu Feng. Namun di luar itu, ia tidak memiliki keberanian, untuk melawan Dewa Guntur ataupun Hong. Menemukan kristal muya dan senjata pecahan kaca ini. Jantung Luo Feng berdetak kencang, akankah ada harta lainnya, selain potongan kaca ini? Dengan pemikiran ini, Luo Feng meminta maaf kepada Su Xin yang masih menelepon, dan melanjutkan pencariannya. Sekitar 15.600 meter di bawah tanah, jauh di dalam lapisan batu yang tebal. Saat itu, perubahan gerakan air, yang tidak terdeteksi oleh mata biasa, telah dimulai, dari bagian terdalam, dari bawah tanah dalam garis lurus, di sepanjang lapisan batu, terlihat Luo Feng yang sedang menggali. Namun di balik itu, yang tidak terlihat oleh mata biasa, peralatan, dan kekuatan spiritual digunakan oleh Luo Feng untuk menggali. Luo Feng secara bertahap, menuju ke daerah yang lebih dalam. Tiba-tiba Luo Feng memandang komunikatornya. Dia menerima telepon. Halo, jawab Luo Feng. Luo Feng, ini aku Liu He, pernahkah kamu menemukan lebih banyak kristal? Perwakilan yang tak terhitung jumlahnya, telah mencari tetapi, belum menemukan sehelai rambut pun, ucap Liu He sambil tertawa. Aku juga belum menemukan kristal apapun, biasanya semua berdasarkan keberuntungan. Ketika menemukannya, ucap Luo Feng sambil tertawa. Aku sudah berdiskusi dengan yang lain. Kami bermaksud mencari 6 jam lagi,
jika kami tidak menemukan apa-apa, kami akan kembali, ucap Liu He, kita bisa kembali bersama kalau begitu. Petik 2. Baiklah, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Sambil mengakhiri panggilan, aku sudah mencari begitu lama, dan belum menemukan keping pecahan lain, aku harus menggali lebih dalam. Setelah sekian lama, dengan transformasi dunia, dan pergerakan bumi, dan lain-lain, senjata misterius semacam itu, seharusnya telah tenggelam ke bagian bumi, yang paling dalam. Luo Feng melanjutkan untuk melangkah lebih dalam, hingga mencapai 9.000 meter di bawah tanah. Kemudian sampai 9.000 meter, dan 10.000 meter, dan 11.000 meter, dan 12.000 meter, dan lebih dalam lagi, yang akhirnya Lu Feng, sampai pada kedalaman 15.000 meter. Sesampainya di dasar kedalaman 15.000 meter, Lu Feng menutup seluruh lubang bekas dia melakukan penggalian. Kemudian, jauh di bawah tanah ini, banyak berkumpul lapisan bebatuan besar, dan pada saat itu di suatu tempat jauh dari Lu Feng, ada batu tertentu mulai bergetar dan bergemuruh, yang sebelumnya seperti semburan bergelembung, dan batu itu tiba-tiba menghilang, dan terlihat seperti sebuah pintu kabin, setengah terbuka namun tertutup debu. Di lain tempat, Luo Feng kemudian, melayang-layang ke dalam tanpa ada tujuan, hanya mengikuti firasatnya saja, Lu Feng yakin ada pecahan lain di sekitar sini, pasti berada di sini. Luo Feng bergerak alami berdasarkan insting, menuju ke tempat lebih dalam mengikuti jalannya. Namun yang anehnya adalah, setiap gerakan yang dia lakukan, pada saat mengikuti jalan itu, seperti ada yang membimbingnya semakin dekat ke pintu kabin kuno tadi, sampai akhirnya terdengar suara gemuruh, menembus lapisan batu, Luo Feng berbalik. Sementara kegelapan menyelimuti di sekitarnya, namun dengan kekuatan penglihatan, seorang penjelajah bintang, memungkinkan Luo Feng untuk melihat dengan jelas, melalui celah-celah sempit, bahwa ada sebuah logam. Kemudian, Luo Feng menggunakan energi spiritualnya, untuk membersihkan sejumlah besar bebatuan di sekitarnya, yang mengelilingi pintu kabin itu, dan pada saat yang sama, membuat jalan yang cukup besar, yang hanya cukup untuk 2 orang yang lewat. Di ujung jalan, terbentang pintu logam putih perak, yang tertutup debu, dan pintu ini mirip, dengan pintu kapal perang yang cerdas, dibiarkan setengah terbuka. Apa ini? Gumam Lu Feng, sebuah pintu. Gumam Luo Feng dengan terkejut. Jauh di bawah tanah, yang lebih dari 1.000 meter, di bawah kedalaman tanah, muncul pintu yang tertutup debu. Apakah ini reruntuhan kuno di bumi, yang belum ditemukan? Gumam Luo Feng sangat gembira, karena dia tahu bumi telah menemukan banyak reruntuhan kuno, Hong dan Dewa Guntur, telah mendapatkan pengetahuan, dari reruntuhan ini, mungkin alasan mengapa Hong dan Dewa Guntur berhasil, dan menjadi paling kuat di atas semua orang yang berkuasa di bumi. Pintu apa ini? Jantung Luo Feng seperti berdetak kencang, langsung mengerahkan 18 pisau terbangnya, dari pesawat ulang-aliknya yang melonjak. Bila-bila itu dengan cepat melesat, menghancurkan batu-batu yang mengelilingi pintu. Setelah batu-batu itu dibersihkan, sepotong demi sepotong jatuh, dan akhirnya logam putih yang berwarna perak pun terlihat jelas. Reruntuhan kuno ini mungkin saja berbahaya. Luo Feng seperti monyet penasaran, yang ingin memakan buah persik, tetapi khawatir, ada perangkap yang mungkin ada di sekitarnya. Kemudian Lu Feng, berjalan beberapa langkah, sampai dia hanya 20 meter jauhnya, dari logam putih berwarna perak tersebut. Kemudian Lu Feng mengerahkan energi spiritualnya, untuk mendeteksi daerah di sekitarnya. Berada pada jarak 20 meter dari pintu, Luo Feng memfokuskan energi spiritualnya di sepanjang pintu, dan menembus permukaan, memeriksa apa yang ada di balik pintu misterius ini. Itu adalah tiba-tiba Luo Feng tercengang, matanya merah karena kegembiraan dan keterkejutan. Tidak heran, begitu banyak kristal mulia telah muncul di pulau berkabut. Sisa-sisa sejarah, menemukan sisa-sisa sejarah adalah cara tercepat untuk membuat nama di dunia. Hong menemukan beberapa sisa, sehingga menjadi yang terkaya di dunia, memberinya kemampuan untuk membangun jet tempurnya sendiri yang unik. Kemudian, set Dewa Hitam Luo Feng mulai bergerak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kehancuran kuno ini tampaknya sangat besar. Seseorang harus melakukan dan memeriksanya sendiri, untuk bisa mengetahui tempat apa itu. Seseorang harus berkorban, untuk mendapatkan hasil. Jantung Luo Feng berdetak kencang, pesawat ulang-aliknya yang melonjak, segera membuat bentuk bor gunung, melambangkan bilahnya bersama dengan senjata pecahan kaca di udara di sekitarnya. Luo Feng menyipitkan matanya, dan melangkah menuju pintu kabin.
Pintu kabin lebarnya sekitar 20 meter, dengan jalur sedalam 8 meter, yang luas, dan bercabang pada kiri dan kanannya. Muya Crystals. Luo Feng menunduk, menatap lurus ke depan. Di depan di sepanjang jalannya, kristal putih kecil bercahaya semuanya berkumpul bersama. Ada 10, 20, 30 dan beberapa lagi waran putih yang agak buram karena berada di paling elakang. Kemudian muncul kembali aroma beras tebal, ketika ia melangkah masuk melalui pintu kabin yang sempit, kemudian Luo Feng membungkuk masuk, dan dengan cepat mengumpulkan semua kristal Muya mengambang, dan memasukkannya ke dalam tas hitam pada set dewa hitamnya. Saat dia mengumpulkan kristal tersebut, dia menghitung jumlah totalnya, ada sebanyak 289 kristal. Saat dia meletakkan kristal terakhir di punggungnya, Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah seseorang yang sedang memukul genderang besar. Pasukan gabungan dari bumi berhasil memperoleh total 42 kristal secara resmi, dan saat ini menambahkan pada data tadi dilaporkan, aku memperkirakan total sekitar 60. Luo Feng menghitung dengan perkiraan kasar, setiap orang menganggap kristal itu bernilai sangat mahal bagi manusia. Hong mungkin telah memperoleh 10 kristal saat ini, dan dia sudah merasa sangat puas. Dia bahkan memberikan harga untuk setiap satu kristal, bernilai 20 poin bintang. Dan sekarang, Luo Feng, tepat di kabin itu, telah memperoleh 289 kristal, lebih banyak dari pendapatan semua pejuang seluruh dunia. Bahkan ketika mereka semua digabungkan pun, tidak masih lebih banyak yang didapatkan Lu Feng saat ini. Ini pasti tempat awal kemunculan kristal yang sebenarnya, karena yang di luar tidak sebanyak itu. Pada pintu masuk saja ada 289 kristal, aku bertanya-tanya, apalagi yang akan ada di sana saat ini. Luo Feng mengantisipasi lebih banyak lagi, reruntuhan arkeologis tidak bisa hanya memiliki kristal Muya, pada pintu masuknya saja sudah ditemukan. Begitu banyak kristal, ini pasti membuktikan bahwa reruntuhan ini menyimpan harta yang jauh lebih besar di dalamnya, jauh lebih besar dan lebih berlimpah daripada reruntuhan bumi lainnya yang ditemukan. Mengikuti jalan setapak, Luo Feng tetap berhati-hati saat melangkah masuk melalui lantai yang tertutup debu. Begitu melewati pintu, jalan itu terbelah menjadi dua, yaitu jalur kiri dan jalur kanan. Saat dia melangkah ke persimpangan, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba Lu Feng terpana. Di sebelah kiri Luo Feng, dindingnya terbuat dari logam yang unik. Namun, dindingnya memiliki lekukan besar dan tanda kepalan tangan, sebanyak 9 cetakan tinju yang besar. Pada jalan itu sendiri, terdapat sesosok mayat besar bersandar pada dinding. Komputer kuantum mini, pindai. Ucap Luo Feng, dan mengarahkan komputer kuantum mini langsung ke tubuh mayat tersebut. Target tidak memiliki kekuatan hidup, atau meninggal. Komputer kuantum mini menampilkan kata-kata melalui layarnya. Luo Feng menahan napas, dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Kulit mayat ini benar-benar gelap, tubuh kuat dan kokoh. Dia bahkan mengenakan baju perang khusus, yang ditutupi dengan pola yang unik, pola yang jauh lebih rumit, daripada yang ada di pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua tinjunya ditutupi sarung tangan khusus, satu matanya yang berwarna merah menyala, masih terbuka, dan tampak menyimpan kekuatan yang hebat. Ya Tuhan, saat Luo Feng melakukan kontak mata dengan mayat itu, hatinya mulai bergetar, hampir seperti semut melawan naga raksasa. Tepatnya, itu sama saja seperti orang normal, yang menghadapi pencipta alam semesta. Meskipun itu adalah mayat, tapi satu matanya masih memancarkan cahaya kekuatan yang besar, siapa yang tahu, sudah berapa lama orang itu meninggal, namun tatapan itu membuat Luo Feng gemetar, keringat dingin mengalir, dari kepala dan punggungnya. Level seperti apa, yang petarung tangguh ini raih, sepertinya terlalu menakutkan. Luo Feng menarik napas dingin yang besar. Lu Feng mencoba menenangkan dirinya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengatur kontak mata dengan mayat itu, bahkan jika dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, dia masih akan dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Jenis ketakutan untuk hidupnya, tidak peduli seberapa kuat tekadnya. Jangan melihatnya, gumam Luo Feng perlahan-lahan menjadi tenang, menghindari melihat ke arah mata mayat itu, dengan hati-hati memeriksa, tingginya sekitar 8 meter, itu cukup mirip dengan gorila hitam yang besar, tetapi kulitnya sama sekali tidak berbulu, berkilau dan halus, dilihat dari keadaannya, seharusnya dia sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun kulitnya, rambutnya, belum membusuk atau mengering sama sekali, hampir seperti masih hidup.
Jika mayat itu tidak tertutup lapisan debu, Luo Feng akan mengira bahwa makhluk misterius ini belum lama mati. Tubuhnya tidak ada yang rusak, namun bagaimana bisa mati? Luo Feng berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya jawaban sama sekali. Aku akan melihat apa yang ada di dalamnya, ucap Luo Feng. Dia tidak terus mencoba memeriksa tubuh mayat itu lebih jauh, kemudian ia berjalan melewati sisi mayat tersebut. Mengikuti jalan yang luas, Luo Feng terus mengikuti jalan luas dan besar tersebut. Setelah sekitar 300 meter, jalan mulai berliku kembali, sampai sebuah pintu besar muncul. Pintu ini lebarnya lebih dari 10 meter, dan tingginya lebih dari 10 meter, dan setengah terbuka. Ini adalah, Luo Feng berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, saat dia melangkah melewati pintu. Ya Tuhan, Luo Feng tanpa sadar, terengah-engah karena udara yang sangat dingin, setidaknya ini adalah 10 meter, 200 meter luas setengah lingkaran yang indah. Yang paling mengejutkan Luo Feng adalah, di aula tersebut, ada total 5 tubuh berbentuk aneh, tidak, ternyata totalnya ada 6 sosok. Kemudian Luo Feng menggunakan komputer kuantum mininya, untuk memindai sekali lagi, memang tidak ada kekuatan kehidupan, atau energi yang berasal dari mereka. Tak satu pun dari 5 mayat itu, yang masih tampak hidup, namun semuanya tidak ada yang membusuk sama sekali. Tapi pada sosok tubuh ke-6, tidak memiliki apa-apa, selain tulang yang bersinar keemasan, kulit dan rambut yang lama, telah berubah menjadi abu. Tubuh ke-6 ini, gumam Luo Feng memeriksa dengan cermat. Salah satu sosok mayat berbentuk aneh, sangat mirip dengan yang ia temukan di pintu masuk, namun sedikit lebih kecil, tetapi mirip dengan gorila hitam, dengan ketinggian sekitar 6 meter. Tubuh ini roboh setengah berlutut di tanah. Armor tempurnya patah, tubuhnya penuh dengan luka-luka, namun tidak satu pun dari luka-luka tersebut, yang memiliki bekas pembusukan. Tubuh kedua lebih mirip dengan manusia, tingginya sekitar 4 meter, ditutupi sisik hitam, dengan tanduk di dahinya, dan ekor yang ditutupi sisik. Tubuh ketiga juga mirip bentuknya dengan manusia, tingginya sekitar 6 meter, kulitnya tampak hampir seperti kulit kura-kura. Ini seperti salah satu film lama Amerika yang dikenal Luo Feng, di mana salah satu karakter itu seperti pria batu, namun tubuh ini jauh lebih bagus, kulitnya halus dan mengkilap, berkumpul bersama, hampir seperti baju perang yang sangat indah. Tubuh keempat, hampir sama dengan tubuh manusia. Kulit kuning, rambut hitam dan bekas luka di wajahnya, namun dia tampak tenang, saat dia duduk bersila di lantai, namun tubuhnya ditutupi debu. Dari bumi, Tionghoa, Luo Feng menatap tubuh keempat tersebut, ingin tahu tetapi sangat disayangkan, Luo Feng bisa merasakan itu, sementara hal-hal ini sudah mati untuk waktu yang sangat lama, dan pada setiap mayat memancarkan kekuatan, yang membuat seseorang gemetar tak berdaya, ini semua adalah prajurit yang luar biasa, jauh lebih kuat dari Hong dan Dewa Petir, berkali-kali lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Dan yang ini benar-benar terlihat seperti orang Cina, membuat Luo Feng semakin menyesalai, bahwa dia sudah mati. Tubuh kelima ini, Luo Feng curiga saat dia melihat mayat yang kelima. Keempat mayat yang dia periksa memiliki luka, tetapi luka tidak mematikan. Tubuh kelima ini tingginya 5 meter, badannya berwarna tembaga, hampir seperti dicetak dalam tembaga, dan dadanya memiliki rongga besar, seperti ditusuk dengan tangan. Yang anehnya adalah, rongga di dadanya, diisi dengan bahan aneh yang berwarna tembaga, bukan organ dalam tubuh manusia. Apakah ini seseorang? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tubuh keenam ini adalah yang paling normal. Luo Feng memandangi tubuh itu, tingginya sekitar 2 meter, tidak memiliki apa-apa selain tulang, dan bersinar keemasan. Hal yang paling unik adalah, ada tanduk melengkung kecil di dahi tengkoraknya, yang membuktikan bahwa, itu berbeda dari manusia bumi. 6 mayat di ruangan ini, termasuk 1 di jalur masuk, total semua naya ada 7 sosok mayat. Ketujuh sosok mayat ini, hanya 1 yang telah membusuk, sampai hanya tulang berbentuk emas saja yang tersisa, 6 lainnya hampir tidak ada yang rusak, dan jelas seperti masih hidup. Jika mereka semua mati pada saat yang sama, mengapa yang ini membusuk, dan hanya tulang-tulangnya yang tersisa, jelas sekali bahwa, mereka sudah mati dengan waktu yang sudah lama, sementara yang lain belum membusuk sama sekali, gumam Luo Feng dengan penuh tanda tanya, sedangkan waktu adalah merupakan senjata yang kuat, seiring dengan berjalannya waktu, tidak akan ada mayat yang tidak dapat terurai dan membusuk. Kemudian Lu Feng mengamati sekeliling ruangan aula itu paling kosong,
Hanya lantai, dan langit-langit yang sudah agak penyok di sana-sini, seolah-olah telah terjadi pertempuran sebelumnya di aula ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, dan sontak saja Luo Feng terkejut, sehebat-hebatnya. Aula yang tadinya gelap tiba-tiba menyala, cahaya menyilaukan muncul dari langit-langit sekitar aula, dan menyinari seluruh ruangan aula. Pada saat yang sama, cahaya aneh muncul dan berpusat di tengah ruangan aula, dan kemudian cahaya tersebut, membentuk sesosok bayangan hitam seperti seorang pria. Sosok ini tingginya sekitar 1,4 meter atau 1,5 meter, kecil seperti anak kecil, dengan 2 tanduk tumbuh di dahinya, matanya berwarna merah dan mengenakan jubah berwarna hitam. Luo Feng, akhirnya kamu datang. Anak kecil berjubah hitam itu menatap Luo Feng, matanya berwarna merah, yang bersinar dengan perasaan yang gembira. Luo Feng dengan hati-hati, menatap anak kecil berjubah hitam tersebut. Anak kecil bisa berbicara salah satu bahasa bumi, yaitu bahasa Cina, dan bahkan tahu namanya, gumam Lu Feng dalam hatinya, penuh keheranan. Aku sudah menunggu kamu selama 50.000 tahun. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya, pengetahuan yang kamu miliki saat ini, benar-benar terlalu sedikit dan buruk, 50.000 tahun sebelum aku akhirnya mendapatkan kandidat yang cocok. 50.000 tahun. Tiba-tiba Luo Feng gemetar, kamu mengatakan, kehancuran arkeologis ini, telah ada di sini selama 50.000 tahun, apakah mereka sudah mati selama 50.000 tahun? Luo Feng menunjuk ke arah 6 sosok tubuh mayat di dalam aula tersebut. Iya benar, ucap sosok berbentuk anak kecil tersebut, sambil menganggukkan kepalanya. Mereka sudah mati selama 50.000 tahun. Anak kecil berjubah hitam itu, berputar memandang ke 6 mayat di dalam aula tersebut, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka semua adalah sosok kuat dan penting, yang tak tertandingi di alam semesta yang luas ini. Mereka adalah makhluk abadi. Bahkan waktu dapat kehilangan kemegahannya, di depan makhluk-makhluk ini, bahkan setelah mereka mati pun, tubuh mereka tetap abadi selamanya, ucap anak kecil berjubah hitam tersebut menjelaskan, dengan wajah penuh penyesalan. Namun, begitu tuan kami meninggal, mereka pun harus mengikutinya dan dimakamkan bersamanya. Anak kecil berjubah hitam memandang Luo Feng, Luo Feng, ikuti aku untuk memberikan hormat kepada tuan kami, ucap anak kecil berjubah hitam tersebut, seraya mengajak Lu Feng agar mengikutinya, menemui tuannya. Dan, cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semuanya, yang telah menyimak cerita ini sampai akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua teman, yang sudah subscribe Akur Channel, dan semoga semuanya, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu, setiap saat, dan terhindar dari segala bentuk penyakit, amin. Dan, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.